Mana Mbak? Sebentar, saya cek dulu. Assignment, oke, assignment 1 sudah bertambah, yang submit sudah 14, berarti masih 10 orang yang belum ya. Oke, baiklah, ditunggu. Kalau misalkan ada yang nggak jelas, ya silakan tanya aja, boleh di sini atau di Discord. Oke, jadi oke, mungkin saya mulai dengan materi malam hari ini dulu. Sebentar. Sebentar dulu. Oke, sebentar dulu. Coba bisa di-share nggak ya? Window. Oke. Sebentar. Iya. Oke, materi malam ini adalah view dan layout hierarki. Ini merupakan lanjutan dari activity. Nah, jadi view itu apa? Nah, ini pengertian view gampangnya adalah apapun yang kelihatan secara fisik. Nah, ini contohnya di gambar ini kan ada activity, ada di atas ada button toast, kemudian di bawahnya ada area berwarna kuning dengan nomor 1 yang tercetak besar, dan di bawahnya lagi ada button count. Nah, itu masing-masing adalah view. Nah, ini pengertian yang lebih spesifik. View adalah kelas yang nanti menjadi uh, apa istilahnya, basic building block, kerangka dasar untuk membuat komponen user interface. Jadi macam-macam view itu apa? Macam-macam view itu bisa text view untuk menampilkan teks, atau bisa juga edit text untuk user input, bisa juga button, bisa juga menu atau kontrol-kontrol lain, bisa juga scrollable, scroll view atau recycle view, yaitu kalau inputnya banyak bisa supaya bisa di scroll atas bawah atau kiri kanan. Ada juga image view, yaitu untuk menampilkan gambar, dan ada juga group view. Group view itu untuk mengatur posisi layout, misalkan linear layout, constraint layout, relative layout, dan macam-macam layout lainnya. Nah, ini contoh-contoh kelas turunan view. Ya, ini contohnya button yang untuk kita klik. Ini edit text untuk kita menginput teks. Lalu ada slider yang bisa kita geser kiri kanan. Lalu ada checkbox untuk memilih satu atau beberapa nilai. Lalu ada radio button untuk memilih satu nilai.
Kemudian ada switch, ini misalkan untuk memilih salah satu dari dua nilai, misalkan turn off, yes atau no, dan sebagainya. Nah, view itu punya atribut apa aja? Banyak, misalkan dia punya warna, dia punya dimensi, seberapa lebarnya, seberapa tingginya, dia punya posisi, bisa di atas layar, bisa di bawah layar, bisa di tengah, di sudut, atau di mana-mana, terserah. Kemudian focusable. Focusable artinya uh, kursor bisa fokusnya bisa dipindah, misalkan kita mau ngetik. Kemudian juga interaktif, itu bisa diklik atau enggak, misalkan button, itu buttonnya bisa diklik, tapi bisa juga buttonnya di disable. Kemudian bisa terlihat atau enggak, dan lain misalkan satu lagi adalah relationship dengan other view, misalkan misalkan ada dua button, ini button satu relatif di kiri, atau misalkan ada dua teks, posisinya saling atas bawah, ya, atau sebagainya, misalkan. Atau mungkin misalnya di atas itu ada image view, di bawah ada button, atau layout yang lebih kompleks. Oke, ini perkenalan dari layout yang paling sederhana, yaitu linear layout. Nah, ini bakalan agak bingung kalau saya jelasnya cuma sambil ngomong. Nah, ini jadi sebaiknya teman-teman sambil buka Android Studio. Nah, coba teman-teman tuh buat project sederhana. Ini juga harus saya buka dulu dah Android Studio saya. Saya buat project dulu untuk mencoba eksperimen dengan layout. Nanti teman-teman pas pilih activity, pas diminta memilih, pas buat project itu pilih activity-nya yang empty aja, supaya nggak di-generate code macam-macam. Sebentar. Jadi saya buka dulu Android Studio saya. Ya, ini saya pilih, sebentar, ini kelihatan sih. Oke, nah ini saya pilih empty activity. Nggak ada sih, sial panas sih, tapi ke depan dari segi karena koor deh ya. Dua ya bang? Gimana ya? Oke, sebentar, Android Studio saya lagi jalan gradle-nya nih. Lalu di mana share screen-nya, sebentar.
Sebentar, sebentar, masing-masing. Sebentar, udah lama nih ada studio jalan. Sebentar, kalau saya masih jalan. Coba saya share dulu. Lah, aneh. Bisa ya. Sebentar, nggak bisa di-share. Ini udah pada buka Android Studio semua kan? Tidak bisa di-share. Udah, Pak. Udah, sudah buat sudah buat project ya? Lalu, kok nggak bisa di-share ya? Lalu nih, saya coba quit dulu. Sebentar, saya lagi restart Android Studio nih, aneh nih. Di-share.
Oke. Nah, oke, sekarang teman-teman coba buka file activity-main.xml. Nah, ini buka file activity-main.xml, itu ada di folder res. Klik folder res, lalu klik folder layout. Nah, di situ ada file activity-main.xml, di double klik aja. Oke, udah semua sampai di sini? Sudah, Kak. Udah. Oke. Berarti di situ kelihatan ada 2 kotak kecil ya. Yang satu warna putih, satu warna apa ini? Hijau. Nah, itu kan pastikan itu di apa ya, di agak kiri, di agak kanan atas itu ada code split design, itu pastikan yang diklik itu yang design. Kalau misalkan yang diklik di code, nanti kelihatan code XML-nya, nah itu kita klik yang design dulu aja. Oke, lanjut. Nah, itu kan di sini ada bagian, ada jendela componentry. Itu kan di mana? Ya di kirinya itu ada componentry. Nah, itu kan kelihatan di componentry itu ada constraint layout. Di bawahnya isinya text view. Ada text view yang teksnya hello world. Nah, teman-teman klik di constraint layout, klik kanan. Nah, nanti ada menu, pilih convert view. Nah, itu kan lalu ada tampilan convert view tuh, nah, di bawahnya ada pilihan, ada linear layout, ada koordinator layout, ada relative layout, ada frame layout. Nah, teman-teman pilih linear layout. Kalau sudah dipilih linear layout, klik apply. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini harusnya posisi hello world-nya udah berubah. Ini sekarang hello world-nya di mana nih? Kalau tadi kan di tengah layar. Pinggir atas. Ya, betul, pinggir atas, di kiri atas. Di kiri atas. Bentar, oke. Nah, ini caranya, tadi cara convert-nya, pilih convert view, dari constraint layout, pilih linear layout. Nah, ini kan jadi tampilannya seperti ini, teksnya di kiri atas. Nah, sekarang untuk mengutak-ngatik code-nya, nah, teman-teman klik itu kan agak di kanan atas ada code split design, teman-teman pilih code. Bisa. Oh, udahlah. Udah bisa? Kelihatan code-nya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, oke. Nah, itu kan ini ada satu file XML. Nah, itu ada tag linear layout.
Kemudian di dalam tag linear layout ada ada tag text view. Nah, ini teman-teman di tag linear layout sesuai materi tambahkan properti namanya ini Android titik orientation sama dengan vertikal. Ini pokoknya ini ditambahkan di dalam tag linear layout, tapi terserah di bagian mana. Yang penting di dalamnya aja. Bisa? Bisa, Kak. Oke. Oke, lanjut dulu. Nah, itu ini gunanya apa? Apa maksudnya Android orientation sama dengan vertikal? Jadi begini, linear layout itu ya kita menambahkan view-nya itu secara linear. Jadi kalau misalkan orientasinya vertikal, itu view-nya ditambahkan dari atas ke bawah. Jadi misalkan seperti ini kan text view-nya baru ada satu ya. Coba teman-teman tambahkan satu lagi text view di bawah. Itu ada text view. Supaya kelihatan bedanya, teksnya dibedain aja. Jadi kalau yang pertama kan hello world. Nah, ini teks yang kedua, apa itu teksnya? Misalkan hello 1, 2, 3 atau apa itu. Bisa? Bisa, Kak. Sudah. Jadi text view yang kedua ada di mana? Di tepat di bawah text view yang pertama, yang hello world. Oke. Bentar. Nah, oke. Kalau misalkan kita bisa coba main-main lagi, itu kan tadi kan Android orientation-nya kita set vertikal. Bisa aja kita ubah jadi horizontal. Horizontal, oke. Nanti pasti layoutnya berubah lagi. Bisa? Bisa. Jadi jadinya di samping kanannya yang teks pertama. Nah, ya betul. Jadi, nah itu gunanya orientation. Nah, ini orientation itu penting. Jadi nanti soalnya kalau misalkan teman-teman bikin activity pakai linear layout dan teman-teman lupa menyebutkan orientation-nya apa, nanti bisa jadi error. Jadi teman-teman jangan lupa orientation-nya apa. Sebentar saya balikan dulu ke vertikal. Vertikal, oke. Ya. Ini ada contoh properti lain yaitu background. Ini kan sekarang ini apa nih? Ini background-nya nih. Kalau di desain itu kan putih. Misalkan kita mau rubah jadi hijau. Nah, itu di dalam tag linear layout kita tambahkan properti namanya Android
Titik 2 background. Color isinya color primary. Ini kalau ada error, harusnya pada error nih. Iya, Kak, error. Errornya apa? Warna merah ya? Ya, mungkin karena belum di-declare ya warnanya. Iya, karena itu teman-teman bisa lihat di file di folder res, ada folder namanya values, ada file namanya colors.xml. Nah, itu teman-teman bisa melihat konstanta warnanya apa aja. Kalau di saya cuma ada berapa nih? Cuma ada 9 warna. Purple 200, purple 500, purple 700, teal 200, teal 700, black, white. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menambahkan warna sendiri, ya bisa-bisa aja. Tinggal ikutin sintaksnya diikutin, color, name, nama colornya apa, terserah, lalu diisi dengan hex code-nya. Ini sebagai contoh nih, Android background saya pakai, apa nih, ini ada purple 200. Kalau pakai purple 200, berarti activity-nya, background-nya jadi apa nih, ungu muda. Oke, nah ini kemudian ada contoh lagi properti namanya layout head, layout height. Layout height itu untuk menentukan tinggi. Nah, kita lihat nah itu kita tambahkan kalau di wait. Kalau di layout head ini kita lihat ada diisi dengan value match parent. Layout width-nya juga match parent. Match parent itu artinya apa? Match parent itu artinya otomatis mengambil semua sesuai dengan parent-nya. Kalau dalam contoh kasus di sini kan linear layout itu linear layout ya parent-nya adalah keseluruhan layar si HP. Jadi karena match parent ya dia memenuhi semuanya, baik dalam tinggi maupun lebar. Kalau misalkan kita pengen layoutnya baik dalam tinggi atau lebarnya itu nggak semuanya, kita bisa isi dengan angka tertentu, misalkan 100, 200, tapi bisa juga diganti dengan sebentar lagi, kok saya lupa namanya apa ya? Sebentar, saya lupa namanya. Oh, ada satu lagi namanya wrap content. Wrap content artinya lebarnya menyesuaikan sebanyak elemen-elemen di dalamnya aja. Jadi contohnya dalam hal ini kan, ini linear layout
isinya adalah text view. Nah, ini kan text view-nya sendiri, width-nya wrap content, layout width-nya wrap content, height-nya wrap content. Artinya apa? Artinya ukuran text view itu dia hanya sebesar ukuran teksnya aja. Ini teman-teman bisa coba-coba sendiri, misalkan sebentar. Kan karena teksnya cuma hello world, jadi kan buttonnya nggak terlalu text view-nya nggak terlalu lebar. Nah, sekarang coba teman-teman teksnya dibuat agak panjang. Ya, saya tambahkan beberapa puluh huruf random. Nah, ya otomatis melebar. Nah, itu gunanya properti layout width maupun layout height dengan wrap content. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Oke, bentar. Ya, oke. Nah, kemudian di sini kita berkenalan juga dengan properti namanya weight sum. Weight sum itu gunanya apa? Jadi weight sum itu gunanya untuk menentukan komponen ini lebarnya atau tingginya itu mau berapa persen. Contohnya begini. Contohnya misalkan teman-teman buat linear layout. Nah, teman-teman linear layout yang orientasinya adalah vertikal. Nah, teman-teman pengen ada 3 button yang ukurannya ukurannya sama. Jadi masing-masing button itu sepertiga lebar layout. Nah, itu caranya gimana? Ya, caranya adalah teman-teman tambahkan 3 button, lalu di masing-masing button itu teman-teman tambahkan properti weight sum. Weight sum-nya dalam hal ini adalah 1. Kenapa 1? Karena kan itu ada 3 button. 1 tambah 1 itu kan 3. Nah, masing-masing button itu ya sepertiga, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pengen buat misalkan proporsi lain, misalkan button 1 itu setengah, button kedua mungkin seperempat, button ketiga itu berapa, nah itu ya teman-teman tinggal ubah sendiri weight sum-nya berapa. Nah, contohnya seperti itu. Nah ini contoh layout yang lebih kompleks. Jadi ini disebut nested layout. Jadi di dalam layout kita bisa juga buat layout lagi. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini coba teman-teman copy paste aja code-nya. Ini kan paling atas tuh ada linear layout. Nah, di dalam linear layout itu teman-teman buat lagi 2 linear layout.
Layout, match parent. Ini layoutnya, width-nya match parent, head-nya web content, oke. Ini kalau dijalankan hasilnya adalah ya blank karena hanya ada linear layout saja, nggak ada komponen lain-lain. Nah ini supaya kelihatan bedanya, teman-teman bisa bereksperimen itu kan misalkan masing-masing linear layout di dalam itu teman-teman ubah, misalkan height-nya jadi 0 dp, weight-nya 1, kemudian background-nya diubah warnanya supaya kelihatan bedanya. Nah ini mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini kenapa height-nya dibuat 0? Ini maksudnya adalah jadi supaya kita kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu mendefine tinggi persisnya berapa, cuma yang kita tahu adalah dua linear layout ini masing-masing bobotnya setengah. Kalau tahu setengah, ya ini kan ada dua linear layout, masing-masing bobotnya 1, ya 1 tambah 1 2. Berarti masing-masing linear layout itu tingginya adalah setengah layar. Oh ya, ini jangan lupa ini di linear layout induknya tambahkan bobotnya berapa, 2. Nah, ini kan supaya ya setengah-setengah. Wrapping. Oke, berarti ini kalau dijalankan hasilnya adalah ada dua linear layout. Linear layout yang masing-masing itu setengah layar. Yang pertama, yang atas warnanya merah, yang kedua warnanya putih. Nah, ini kan, di sini teman-teman lihat ada di dalam linear layout, ada dua linear layout. Nah, ini bisa lagi teman-teman buat di dalam salah satu linear layout itu, di dalamnya ditambahkan linear layout lagi ya, bisa-bisa aja. Ya, tergantung kreativitas teman-teman. Nggak ada batasannya. Paling Pak. Tapi mungkin sih nanti kalau layoutnya agak kompleks, nanti jadi rendernya agak lama sih. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Mau nanya Kak, Silakan. kalau untuk ngatur ukurannya itu kan ada DP, IN, MM, PT, PX, sama SP. Yang paling direkomendasiin untuk kayak setiap untuk komponen text view sama komponen image itu yang mana Kak? Terima kasih. Sebentar saya buka catatan dulu. Apa ada DP, ada PX, ada bla 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 bla. Sementara ini dokumentasinya sebentar ini ada. Saya biasanya saya nggak terlalu apa, kalau sejauh ini untuk font apa nggak terlalu rese sih. Jadi saya sih biasanya pakai kalau nggak salah sih DP sih. DP. Lalu ini kalau ntar nih nah ini kalau saya biasanya pakai DP sih. Saya jarang merhatiin ada misalkan kayak SP, PX itu jarang merhatiin. Saya biasanya pakai DP. Kalau kalau untuk font pakainya SP, font SP ya. Oke deh, nanti font pakai SP ya. Kayak gitu tuh pakai DP. Nanti oke. Nanti saya coba-coba. Oke deh, nanti saya coba-coba lihat code saya. Kalau misalkan lagi pakai custom font itu dia hitungannya gimana itu. Soalnya ini saya jarang banget ngulik ini, jadi agak lupa saya kalau bagian ini. Oke Kak, terima kasih. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Tadi mana sih slide-nya? Nah, ini layout berikutnya, yaitu relative layout. Nah, ini kita apa? Itu kan tadi kita udah utak-atik activity XML. Itu di dalamnya ada dua linear layout. Nah, itu dihapus dulu aja, dua linear layoutnya dihapus. Terus tadi kan ada di dalam linear layout paling atas ada Android weight sum, itu dihapus aja dulu. Lalu hasilnya ya oke, jadi linear layout kosong. Nah, ini kita balik ke desain. Itu ada code split design, klik design. Kemudian kita lihat komponen tree, ya itu cuma ada linear layout, di bawahnya ada apa-apa. Ini linear layout kita ubah jadi
relatif. Kita klik kanan, convert view, lalu ada pilihan relative layout. Itu kita apply. Oke, nah ini kan sebelumnya kalau ini jadi tadi sebelumnya relatif linear layout, ini sebelumnya sekarang sudah kita ubah jadi relative layout. Nah, kalau misalkan masih ada tag Android orientation, itu dihapus aja, itu nggak dipakai. Nah, kenapa disebut relative layout? Disebut relative layout itu karena kita bisa ada kebebasan menambahkan view itu relatif. Bisa mau di atas, bisa di bawah, bisa di kiri, bisa di bawah, bisa di paling atas, atau bisa di paling bawah relatif terhadap suatu view. Kalau di linear layout sebelumnya itu ya nggak bisa. Jadi kalau misalkan linear layoutnya itu orientasinya vertikal, kita nambahin view ya udah urut aja dari paling atas ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah, ke bawah. Atau kalau misalkan orientasinya itu horizontal, ya mulai dari kiri ke kanan 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 kanan, kanan terus sampai mentok. Ya udah kayak gitu. Kita nggak bisa misalkan button ini saya mau nambahin di kiri nanti di kanan, ya nggak bisa, harus urut linear seperti itu. Nah, linear layout itu seperti apa? Nah, ini kita bisa coba misalkan kita misalkan kita coba buat button seperti ini. Misalkan buttonnya, atau button atau text view, misalkan text view-nya misalkan wrap content aja, wrap content. Ini saya buat teks, ini saya tambahkan satu text view. Ini layout width-nya wrap content, layout height-nya wrap content, kemudian ada isinya Android text hello world. Udah yang bisa buat. Ini saya mau buat share screen Android Studio kok nggak bisa ya? Hah? Ada kendala sampai di sini?
Bisa share ya. Oh, nggak bisa. Ya. Ini cuma ada satu text view. Ini text view-nya munculnya di muncul di kiri atas. Nah, ini saya coba tambahkan satu lagi text view. Kayak tadi waktu coba linear layout, text-nya saya bedain. Ada yang udah bisa jalanin, hasilnya seperti apa? Nah, ini hasilnya adalah text view-nya bertumpukan satu sama lain. Jadi ada satu text view hello world, satu text view-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini numpuk satu sama lain. Nah, jadi supaya tidak bertumpuk gimana? Nah, caranya masing-masing text view itu teman-teman buat dulu ID-nya. Contoh misalkan text view pertama hello world, itu dibuatkan ID-nya misalkan Android, ID sama dengan misalkan ID-nya adalah misalkan TP01. Nanti di Android, lalu di text view kedua tambahkan buat ID-nya misalkan Android, ID-nya sama dengan TP02. Ini sintaksnya Android titik ID sama dengan plus ID slash, nah nama ID-nya apa, terserah. Nah, sampai saat di sini ya harusnya text view-nya masih bertumpukan. Nah, jadi supaya text view nggak bertumpukan, nah di text view yang kedua ada properti namanya Android layout below. Ada properti namanya Android layout below. Lalu di bawahnya adalah ID view apa sih yang kita itu bakal ada di bawahnya. Nah, kan dalam hal ini kan kita mau text view kedua itu di bawah text view ke satu, berarti di Android layout below diisi ID-nya ID PV01. Nah, jadi nanti begitu teman-teman jalanin, nah baru kelihatan text view-nya. Ada text view hello world di bawahnya, lalu di bawahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin misalkan teman-teman pengen ganti, saya pengen hello world saya pengen 1, 2, 3, 4, 5-nya itu bukan di bawah hello world, tapi di samping. Nah, itu caranya gimana? Nah, itu tinggal ganti properti, tadi kan pakai layout below. Ini layout below-nya dihapus, diganti dengan Android
layout to right off. Nah, ini kalau dijalanin, ini teks 12345 bakal ada di samping kanan Hello World. Nah, ini tentu di sini kelihatan teksnya itu saling berdempetan ya. Jadi caranya gimana sih? Misalkan kita pengen ngasih pengen ngasih margin atau padding, itu teks itu ada properti margin. Itu ada layout margin top, layout margin light, layout margin macam-macam. Misalkan kalau teman-teman mau margin atas bawah kiri kanan sama semua, langsung aja pakai layout margin. Jadi saya pilih layout margin, misalkan saya isi value-nya misalkan 10 dp. Lalu sama juga text yang kedua saya pakai layout marginnya 10 dp. Nanti teman-teman lihat nanti di semua text itu ada marginnya, jadi dia nggak terlalu di pojok sekali, dia agak turun, ada marginnya. Nah, ini contoh lain, kita pakai 2 button. Jadi di sini ada button pertama, kita sebut ID-nya ID button, lalu kita isi teksnya top, lalu button kedua kita sebut ID-nya button 2, itu isinya bottom. Nah, itu button pertama itu ada properti paling gampang itu ada properti layout align parent top dengan true, artinya dia akan muncul di paling atas. Kemudian juga layout align parent start sama dengan true, ya dia mulai dari atas, lalu ada align parent left itu sampai dengan true, itu supaya dia align parent left supaya ini juga parent true. Nah, lalu kebalikannya adalah layout yang di bawah, layout align parent bottom itu sama dengan true, artinya supaya jadi bottom di paling bawah, lalu parent start sama dengan left-nya dengan titik true. Nah, jadi otomatis satu di paling atas, satu di paling bawah. Nah, teman-teman akan kesulitan membuat seperti ini dengan linear layout. Kenapa? Karena linear layout tidak memfasilitasi kita buat posisi relatif seperti ini. Kalau harus pakai linear layout, ya teman-teman harus ngakalin ini button paling atas weight-nya berapa, lalu di bawah ditambahkan lagi ada spasi kosong yang besar, itu weight-nya berapa, lalu terakhir di bawah tambahkan lagi button weight-nya berapa, itu ya, agak ribet, harus ada sedikit hitungan kalau pakai relative layout. Nah, ini lebih gampang karena teman-teman bisa langsung set, misalkan button pertama saya mau langsung rata di paling atas, button kedua saya mau sejajar paling bawah, itu bisa. Ini penjelasan properti yang tadi. Nah, ini contoh contoh layout yang lebih kompleks.
Jadi kan pertama kan kita tadi udah buat button paling atas top, kemudian button paling bawah button. Nah, sekarang kita tambahkan button lagi, yang satu button di bawah yang top, kemudian satu lagi button di bawah, sorry, satu lagi button di atas si bottom. Ini bedanya adalah kalau button top kan apa lebarnya match parent ngikutin layar. Nah, cuma yang satu ini adalah lebarnya adalah wrap content, jadi ya menyesuaikan isi teksnya. Ini silakan teman-teman coba buat layout seperti ini. Ada masalah di sini?
Oke, kalau tidak pertanyaan, saya lanjut. Nah, ini layout terakhir yaitu constraint layout. Constraint layout itu apa? Nah, ini kita coba lagi. Constraint layout itu seperti perpaduan relative layout dengan linear layout. Kenapa begitu? Karena di constraint layout itu kita bisa menempatkan view itu relatif, misalkan button ini mau di atasnya button ini atau misalkan button ini mau di sampingnya button itu, seperti relative layout. Itu seperti di relative layout. Dan dari linear layout itu kita bisa tambahkan kita bisa atur misalkan weight-nya mau seperti berapa. Contoh constraint layout itu adalah contohnya misalkan tadi kan kita buat relatif layout. Nah, itu tadi semua yang isinya di dalam dihapus, jadi tinggal sisa relatif layout yang di luar kita hapus. Lalu kita balik lagi ke designer, itu nanti ada di komponen tree, itu kelihatan cuma satu relatif layout, itu klik kanan, convert to relative layout, convert to constraint layout. Itu kita klik. Itu nanti ada muncul message, this action will convert your layout into constraint layout, bla 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 bla, ya itu kita oke aja. Nah, itu sekarang kita lihat di code-nya, ini sudah jadi constraint layout. Nah, sekarang kita coba, misalkan kita coba button, itu layout width-nya maupun layout height-nya kita isi di wrap content aja. Kemudian isi Android text, misalkan pick me, misalkan aja. Nah, di sini kita lihat buttonnya itu punya 3 properti, yaitu layout width, layout height, sama click me. Nah, tapi nanti mungkin teman-teman heran, ini kok buttonnya dicoret merah ya? Nah, ini kan di bagian waktu kita ngeliat XML-nya, kita lihat di di samping kanan itu kita lihat ada indikator merah sejajar button. Itu kalau kita kursornya kita highlight ke situ, bakal ada dialog, ada message, this view is not constrained, it only has design time positions, so it will jump to 0.0 at runtime unless you add the constraint. Nah, ini kalau kita lihat di desain, ya ini seperti di linear layout, ini munculnya di pojok kiri atas. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak mau seperti itu, ya teman-teman tambahkan constraint. Ini saya tambahkan 4 constraint, misalkan Android, tanda constraint layout tuh, apa ya, propertinya kok lupa saya.
Bentar. Constraint layout itu lupa. Itu dia. Kalau di Android, kalau di constraint layout itu ada properti khusus itu namanya app layout constraint bla 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 bla. Itu ada banyak, teman-teman bisa coba-coba sendiri. Ini yang saya pakai itu seperti ini. Constraint start, start off, parent, app, layout, constraint, parent, off, off, on, layout, constraint, parent. Oke, ini saya buat buttonnya seperti ini karena saya nggak bisa share screen Android Studio saya seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman jalankan, nanti akan terlihat satu button di tengah layar. Constraint layout itu seperti ini. Constraint layout itu dirancang untuk supaya kita bisa pakai visual UI designer Android Studio. Jadi kita bisa klik and drag, kita bisa geser-geser, tarik-tarik. Saya sendiri sih sampai sekarang masih belajar constraint layout. Kalau buat saya relatif layout masih lebih gampang sih. Karena menurut saya constraint layout tuh masih agak kadang-kadang masih agak jelimet buat saya seperti itu. Ada pertanyaan sampai saat ini?
Ada pertanyaan lagi? Iya, assignment 2. Hei, kelihatan di sini. Bentar. Assignment 2, sebentar. Lupa. Assignment 2, bentar. Nah, jadi ini deskripsi assignment 2 seperti ini. Ya, kira-kira UI-nya seperti ini. Ada text view untuk menyimpan counter, lalu ada satu button count, jadi setiap kali buttonnya diklik, ini counternya nambah, kemudian ada satu edit text buat user input, ya ini ya desain UI-nya ya kira-kira seperti ini, tidak harus sama persis sih, yang penting mirip seperti ini. Jadi sesuai, lalu deskripsi soal adalah ya buat UI-nya seperti ini, lalu teman-teman perlu menambahkan klik handler, jadi supaya ketika buttonnya diklik, nanti counternya bertambah. Nah nanti ya ini masih mirip dengan assignment 1, jadi supaya apa? Ini kan di assignment 1 kan teman-teman pas muter assignment 1 enggak ya? Jadi di sini adalah teman-teman juga harus membuat user input yang ada edit text itu apa aman dari screen rotation. Jadi HP-nya diputar bagaimanapun, input terakhir tetap ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi case yang perlu dihandle di sini adalah cukup screen rotation. Jadi kalau teman-teman nggak perlu mikir, misalkan kalau mau pencet back, hilang atau enggak, itu nggak usah dipikirin. Tapi kalau mau dipikirin juga boleh sih, bebas-bebas saja. Tapi yang penting adalah kalau HP-nya diputar, inputnya masih tetap ada. Seperti itu. Ada pertanyaan soal assignment 2?
Oke, sih ini saya pikir sih deskripsi assignment 2 lebih jelas dari assignment 1. Jadi ya teman-teman eh, bisa mulai mengerjakan. Nanti kalau misalkan teman-teman nggak tahu, bisa bisa japri saya atau silakan tanya di Discord. Dan untuk yang belum menyelesaikan assignment 1, ya ya tolong diselesaikan secepatnya seperti itu. Oke, baiklah. Jadi kalau misalkan dari saya materi sudah, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu, bisa mulai mengerjakan assignment 2. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan ya. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Malam, makasih Kak. Selamat malam. Baik, Kak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Terima kasih, Kak. Eh,